Bismillah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu hadhihi shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Sahabat fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita ada di penghujung akhir bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, hampir-hampir meninggalkan kita. Bulan yang penuh kebaikan, sebentar lagi tiada di tengah-tengah kita. Maka di sisi lain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita diberikan kesempatan, kenikmatan oleh Allah untuk bisa menuntaskan kewajiban kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tapi di sisi lain, kebaikan Ramadan, keberkahan Ramadan hanya tinggal nunggu beberapa saat lagi. Maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Satu, mengevaluasi apakah dari tanggal 1 sampai tanggal hari ini ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah atau tidak. Apakah saumnya, tarawihnya, sholatnya, tilawah Qur'annya, atau ibadah apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, apakah diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita evaluasi. Satu, evaluasi niatnya. Apakah selama ini niat ibadah kita kepada Allah, untuk Allah, atau ada niat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita evaluasi apakah caranya benar sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab dua syarat ini adalah syarat diterima atau ditolaknya amal seseorang, ibadah seseorang. Berdasarkan Quran surat Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa kita hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai ujian. Apakah kita telah mempersembahkan amal terbaik, ahsanu amala, atau tidak? Nah, disebut ahsanu amala, syaratnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk Rasul. Oleh karena itu, maka penting bagi kita untuk mengevaluasi apakah amal ibadah kita di bulan Ramadan sudah betul-betul niatnya karena Allah atau tidak. Yang kedua, apakah caranya tepat sesuai dengan dalil, sesuai dengan petunjuk Rasul, sesuai dengan arahan Rasul, atau malah jauh dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Maka kalau ternyata ada kekurangan-kekurangan dalam ibadah kita, kita perbaiki di sisa-sisa terakhir. Karena ibadah yang terpenting itu bukan di awal, tapi di akhir. Sebagaimana hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhir. Sahabatullah rahimakumullah, kalau ternyata alhamdulillah dari awal sampai detik ini ibadah kita sesuai dengan contoh Rasul, sunnah Rasul, dan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tutup nanti ibadah Ramadan itu dengan mengeluarkan zakat. Zakat fitrah nanti sebagai syariat terakhir dari kewajiban pokok kita di bulan Ramadan. Sahabat fillah rahimakumullah, saya akan menyampaikan secara ringkas terkait zakat fitrah. Zakat fitrah itu diambil dari dua kata, zakat dan fitrah. Zakat itu bahasa Arab. Makna dasarnya adalah an-numu, ya, an-numu atau an-nama'u, kemudian az-ziyadah, at-taharah wal barokah. Artinya zakat secara bahasa adalah an-nama. Apa nama itu? Tumbuh, perkembangan. Artinya bahwa zakat itu adalah pertumbuhan, perekonomian umat Islam. Jadi zakat secara bahasa adalah gambaran bagaimana pertumbuhannya ekonomi umat Islam. Semakin banyak yang berzakat berarti semakin berkembang. Kemudian yang kedua, bahwa zakat itu adalah ziyadah. Karena zakat dikeluarkan dari kelebihan harta yang kita miliki. Kemudian zakat adalah at-taharah. Karena zakat itu diantara fungsinya adalah tuhratan, untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Wal barokah, dan zakat itu secara bahasa adalah keberkahan. Karena orang ketika berzakat maka akan menentukan keberkahan hartanya.
Kemudian zakatul fitri atau fitri ya. Maka fitri itu sama dengan kata aftoro ya. Aftoro itu berbuka. Artinya zakat fitri adalah mengeluarkan kelebihan harta di awal kita berbuka, di saat sebelumnya kita saum 1 bulan penuh, maka disebut dengan zakat fitri. Ada juga ulama yang lain, diantaranya Imam An-Nawawi, itu menyebutnya dengan fitrah. Fitrah itu naluri, artinya bahwa zakat fitrah itu adalah harta kekayaan yang harus kita keluarkan sebagai bentuk kesadaran diri bahwa harta itu milik Allah dan mungkin ada hak orang lain pada harta kita, atau ada harta titipan dari Allah untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkannya, maka disebut dengan zakat fitri atau zakat fitrah. Sahabat fillah rahimakumullah, di antara hikmah disyariatkannya zakat fitrah adalah yang pertama, bahwa zakat fitrah itu untuk tuhratan lisoim ya, membersihkan hati, membersihkan jiwa kita dari dosa, kesalahan, kekurangan yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Maka untuk menyempurnakan kebersihan hati kita di akhir bulan Ramadan adalah dengan mengeluarkan zakat. Minal lagwi warrafathi. Barangkali selama kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, banyak perbuatan yang sia-sia, banyak perbuatan yang tidak ada manfaatnya, atau ada kata-kata yang mengarah kepada porno, aksi pornografi, maka kata-kata, perilaku yang tidak ada manfaatnya atau bahkan bisa mengundang dosa pada bulan Ramadan itu nanti ditutup, dibersihkan dengan zakat. Yang kedua, bahwa di antara hikmah disyariatkan zakat adalah tu'matan lil masakin, yaitu untuk memberikan makanan kepada fakir miskin, agar di hari raya, di saat umat Islam harus berbahagia, bersukaria, maka semua umat Islam termasuk orang yang dikategorikan fakir dan miskin harus merasakan bahagia di hari itu. Mereka jangan minta-minta, jangan ada yang kelaparan. Oleh karena itu, bahwa zakat fitrah adalah bagian daripada sosial, artinya jiwa sosialnya umat Islam untuk berbagi sesama yang membutuhkan. Juga di antara hikmah disyariatkannya zakat fitrah adalah muwasatun lil muslimin, yaitu untuk memberikan kebahagiaan ya, sukarasa atau cita rasa ya, di antara sesama umat Islam, khususnya dengan fakir miskin, agar mereka semua di hari Idul Fitri, perayaan berbuka itu, mereka bisa makan bareng, bisa senyum bareng, bahagia bareng. Makanya disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik orang kaya ataupun orang miskin, orang fakir, di waktu Idul Fitri mereka harus sama bahagia menikmati hidangan yang telah disediakan oleh umat Islam sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi warrafas," bahwa Rasul mewajibkan zakat fitri itu sebagai pembersih bagi orang yang saum, minal lagwi warrafasi, dari perkataan perbuatan yang lago, sia-sia, warrafasi, dan yang mengarah pada porno, aksi pornografi, wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Man adaha qabla salat fahiya zakatun makbulatun. Siapa yang mengeluarkan zakat sebelum kaum muslimin berangkat untuk melaksanakan salat Id, maka zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zakat yang sah. Wa man adaha ba'da shalah, dan barang siapa yang mengeluarkan zakat, menyebarkan zakat, menyerahkan zakat fitrahnya ya, ba'da shalah, setelah melaksanakan salat Id, fahiya shadaqatun minas shadaqah, maka itu menjadi sedekah biasa. Maka dari sini, dari hadis ini, hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani, bahwa zakat hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kelebihan harta pada saat itu, bagi orang yang memiliki
ya, keluasaan harta pada saat itu. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Al Bukhari bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin," bahwa Nabi mewajibkan untuk mengeluarkan zakat, ya, satu sok, ya, min tamrin, berupa kurma, au so'an min syairin, atau satu sok berupa gandum, alal abdi wal hur, baik orang yang merdeka atau hamba sahaya, wa zakari wal unza, baik laki-laki atau perempuan, wasogiri wal kabir, baik yang sudah tua ataupun yang masih kecil, minal muslimin, di kalangan umat Islam. Wa amara biha an tuaddi qabla khurujin nasi ila shalah, dan Rasul menyuruh, ya, para sahabat untuk memberikan zakat itu kepada kaum muslimin yang membutuhkannya, ya, sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat Id. Nah, sahabat fillah rahimakumullah. Nah, maka di sini kita mengetahui bahwa zakat fitrah itu pertama hukumnya wajib, ya, bagi yang bagi yang yang memiliki kelebihan harta dan keluasaan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka yang diberikan rezeki lebih oleh Allah pada saat itu, maka dia mesti mengeluarkan zakatnya. Siapapun oleh Rasul, bagi yang mampu pada saat itu, pada saat kita mau mengeluarkan zakat atau pada saat akhir Ramadan masih ada rezeki, maka itu dikeluarkan zakatnya. Siapapun, sekali lagi, bahkan dalam riwayat yang lain, bayi yang masih dalam kandungan yang sudah ada ruhnya itu juga mesti dizakati. Sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu, bahwa zakat fitrah hukumnya wajib. Yang kedua, zakat fitrah itu ukurannya adalah satu sok. Satu itu 4 mud. Ya, kalau dikonversi di kilogram itu, para ulama itu memberikan batasan 2,5 sampai 3 kilogram. Ya, adanya angka 2,5 kilogram atau 3 kilo itu diukur dari sok atau mud yang kemudian dimasukkan ke dalam liter atau dikonversi ke liter, ya. Jadi 2,5 itu standar minimal. Ya, 3 kilo itu standar maksimal. Jadi kalau kita misalkan meliter gini, ya. Nah, ini ada yang diluruskan. Jadi kalau diluruskan semuanya ini beras misalkan masuk ke mud, ya, mud itu seperti liter tapi bukan liter, ya. Nah, maka ada yang diluruskan seperti ini. Nah, kalau diluruskan, diratakan, itu kemungkinan ketika dikonversikan ke kilo itu menjadi 2,5. Tapi kalau kemudian kita lebihkan, nah ini akan mencapai 2,7 atau bahkan sampai 3 kilo. Kalau misalkan sampai tinggi gitu dilebihkannya, begitu. Makanya nanti ada yang mengatakan 2,5, 2,7 atau 3 kilo, itu sebetulnya perbedaan angka itu karena ada yang diratakan, ada yang dilebihkan, ada yang sangat dilebihkan, begitu. Yang intinya adalah bahwa zakat fitrah kalau dikonversi ke makanan pokok orang Indonesia, diantaranya adalah beras, itu 2,5 sampai 3 kilogram, itu yang paling aman. Dan ini juga berdasarkan keputusan dari pemerintah Indonesia, ya. Sahabat fillah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis tadi juga kita tahu bahwa zakat fitrah itu yang paling pokok, yang paling utama, yang paling mendekati, ya, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah dengan makanan pokok, ya, makanan pokok. Artinya kembali kepada makanan pokok yang biasa dimakan oleh daerah masing-masing. Makanya tadi Nabi mengatakan ada yang pakai kurma, kemudian gandum, ada yang kismis, itu tergantung makanan pokok yang biasa sehari-hari dimakan. Karena di kita pakai beras, berarti zakatnya menggunakan beras. Begitu. Berapa? Ya tadi sekitar 2,5 sampai 3 kilogram. Ya kalau ingin aman ya 2,7 atau 3 kilogram. Begitu. Ini bisa dikeluarkan zakat ini dari mulai awal Ramadan, ya, sampai menjelang kita berangkat untuk melaksanakan sholat Id, gitu. Kalau dititipkan ke lembaga itu bisa dari awal, artinya
dari awal begitu Ramadan kita sudah menitipkan zakat fitrah, boleh itu ke lembaga zakat yang sudah ada di daerah kita masing-masing. Dan adapun pembagiannya yang paling afdol adalah dibagikan qabla khurujin nas, sebelum kaum muslimin berangkat untuk melaksanakan sholat. Nah itu, jadi itu waktu yang paling afdol sekali lagi. Nah pertanyaannya, apakah boleh dibagikan sebelum qabla subuh? Ya, artinya tidak ba'da subuh, tidak begitu kaum muslimin mau berangkat, tapi misalkan malamnya. Nah Ibnu Umar itu dulu pernah membagikan zakat itu 1 hari sebelum Idul Fitri, ya. Sedangkan kita tahu bersama bahwa Ibnu Umar itu paling mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah pertimbangannya walau alam, mungkin karena jarak jauh atau bagaimana, yang jelas bahwa di sini patokan akhirnya adalah qabla khurujin nas, sebelum umat Islam berangkat untuk mengerjakan sholat Id. Nah, afdalnya ba'da subuh, ya, sampai sebelum berangkat Id. Nah, walaupun boleh dibagikan di waktu malam. Begini, kenapa? Karena Rasul hanya menjelaskan waktu akhirnya saja, yaitu sebelum berangkat menjelang sholat Id. Nah, kita ketahui bersama kalau kurma itu kan bisa langsung dimakan, kismis bisa langsung dimakan, dan proses tidak ada proses yang mesti dilakukan. Seperti gandum mungkin ada proses tapi tidak lama. Tapi kalau beras itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga jangan kemudian kita mengambil yang afdol tapi dalam prakteknya malah memberatkan. Karena kalau beras itu nanti membutuhkan waktu dan tenaga karena beban. Makanya harus didorong, harus diangkut, sehingga mungkin kalaupun kita memaksakan, maka nanti akan memberatkan para panitia zakat atau amilin ketika harus mengeluarkan zakat di ba'da subuh, sedangkan dia harus persiapan untuk berangkat sholat Id. Makanya mungkin di beberapa tempat ada yang bisa dari ba'da subuh, ada yang tidak bisa. Ini insya Allah semuanya sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu diantara gambaran, ya, selintas ringkasnya tentang zakat. Dan siapa yang berhak menerima zakat, maka para ulama ihtilaf. Ya, pertama, bahwa zakat fitrah itu dihususkan kepada fakir miskin, karena Rasul menyebutkan tu'matan lil masakin, untuk diberikan makanan itu kepada fakir miskin. Ya. Yang kedua, ulama berpendapat bahwa zakat fitrah diberikan kepada 8 asnaf, sebagaimana hadis umum ataupun ayat yang menjelaskan tentang innamas shadaqah, bahwa sedekah itu untuk 8 asnaf. Nah, makanya nanti pembagian teknisnya di lapangan itu di kita di Indonesia itu ada yang merujuk kepada Quran surat At-Taubah 8 asnaf, ada yang merujuk kepada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari bahwa zakat fitrah itu lebih kepada fakir miskin. Ada juga ulama yang lain bahwa utamanya adalah fakir miskin, tapi boleh kepada 8 asnaf yang lain. Begitu. Nah, jadi yang paling afdol, yang paling mendekati kepada kebenaran adalah zakat fitrah itu lebih diutamakan fakir miskin. Begitu. Sehingga nanti siapapun yang masuk dalam kategori fakir miskin, sederhananya bahwa yang disebut dengan fakir itu adalah untuk sekarang aja nggak ada makanan, apalagi untuk besok. Kalau orang miskin sekarang ada, tapi besok mungkin nggak tahu. Begitu. Itu diantara, walaupun nanti ini masih perlu dibahas secara rinci terkait kriteria fakir miskin. Nah, maka Anda atau saya tinggal mengukur, ya, kita itu jujurnya itu pemasukan kita apakah lebih kecil daripada pengeluaran. Artinya kalau pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukan, maka mungkin kita termasuk orang yang dikategorikan sebagai fakir miskin. Ya, artinya betul-betul yang membutuhkan, tapi bukan juga gaya hidup, bukan. Tapi betul-betul membutuhkan bahwa kita apa adanya, memang sedang berikhtiar. Misalkan kita targetnya 10, hanya dapat 2, berarti kita masuknya kategori fakir. Atau targetnya 10, dapatnya 7, ya, atau 8, berarti masuk dalam kategori miskin. Begitu. Maka
Fakir miskin yang menerima zakat disebut mustahik. Adapun yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Karena mereka adalah orang-orang yang ingin membersihkan hatinya dari kesalahan, kekeliruan selama bulan Ramadan. Begitu. Sahabat fillah rahimakumullah, maka akhiri zakat kita dengan harta yang kita miliki, dari harta yang paling halal yang kita miliki, supaya betul-betul bisa membersihkan diri kita dari hal-hal yang kurang pada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal, sekali lagi, jangan kemudian zakatnya sekedar dibagikan, kemudian lihat banyaknya budaya di kita seperti ini, enggak. Karena ini adalah ibadah. Kalau ibadah butuh dalil, harus sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mengakhiri amal ibadah di bulan Ramadan tapi bukan dengan amalan yang benar, tidak sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, untuk zakat fitrah, maka keluarkan dari harta yang paling halal, harta yang kita miliki. Di saat kita memiliki kelebihan harta kita, keluarkan zakatnya. Yaitu kalau dikonversi ke beras itu 2,5 sampai 3 kilo. Ini yang paling aman, sekali lagi. Jadi 3 kilo itu yang paling aman. Silakan nanti datang ke lembaga-lembaga penerima zakat, kemudian titipkan beras kita, makanan pokok kita ke mereka untuk disalurkan kepada orang yang tepat. Mudah-mudahan zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu barangkali sahabat filah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fikih zakat secara ringkas. Ini perlu pengkajian secara khusus, insyaallah nanti di lain waktu kita bahas secara detail terkait fikih zakat fitrah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.